Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Karena kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita masih ada di dalam bulan Agustus. Dan di tengah semangat nasionalisme bulan Agustus, kita banyak merenungkan arti kemerdekaan, tanah air, dan juga cinta bangsa. Namun di tengah semua itu, firman Tuhan di dalam Filipi 3 tadi mengingatkan kita tentang identitas terdalam kita. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Sebuah pernyataan yang dalam dan radikal. Paulus tidak sedang meniadakan kewarganegaraan duniawi, tetapi ia sedang menekankan satu hal yang penting. Identitas utama kita adalah milik Kristus, bagian dari kerajaan Allah yang kekal. Bapak Ibu, kita percaya bahwa seluruh hidup kita, termasuk status sosial, ekonomi, politik, semua itu berada di bawah kedaulatan Allah. Artinya, kita tidak bisa memisahkan iman kita dari kehidupan sehari-hari. Menjadi warga kerajaan Allah tidak membuat kita apatis terhadap negara atau masyarakat. Tapi sebaliknya, identitas surgawi itu justru menjadi dasar kita untuk setia melayani di dunia ini. Seringkali kita tergoda untuk memisahkan iman dan kewarganegaraan Bapak Ibu. Ada yang berpikir, ya yang penting saya selamat, urusan bangsa biarlah orang lain. Tapi itu bukanlah cara berpikir seorang murid Kristus. Sebagai warga surga, kita justru dipanggil untuk menjadi terang dan garam di bumi ini. Artinya, menjadi warga negara yang penuh integritas, berbelas kasih, dan membawa pengaruh Kristus dalam dunia kerja, pendidikan, politik, bahkan media sosial. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 bahwa kita bukan dari dunia ini, tetapi kita dikirim ke dalam dunia. Maka dari itu, selama kita hidup, selama Tuhan menempatkan kita di Indonesia, mari kita bertanggung jawab untuk mencintai negeri ini, membangun kebaikan bersama, dan memperjuangkan keadilan serta damai sejahtera. Tapi semua itu kita lakukan bukan demi kebanggaan nasional semata, tapi melainkan karena kita taat pada Raja kita yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Mari kita renungkan sejenak Bapak Ibu. Ketika dunia ini semakin bising dengan polarisasi, korupsi, dan egoisme, apakah kita hadir sebagai saksi Kristus? Di lingkungan kerja, apakah kita membawa nilai-nilai kerajaan Allah? Sebagai pelajar, karyawan, pengusaha, atau bahkan pemimpin, apakah orang lain melihat perbedaan karena kita adalah warga surga? Menjadi warga kerajaan Allah tidak mengurangi cinta kita pada tanah air, tapi justru memurnikannya. Kita mencintai, kita mengasihi bangsa ini bukan dengan cinta yang buta, tapi dengan cinta yang berakar dalam anugerah Allah. Cinta yang mendorong kita berdoa bagi pemimpin, terlibat dalam perubahan, dan hidup benar dalam dunia yang bengkok. Saudara, dunia ini bukan rumah akhir kita. Tapi selama kita masih menginjakkan kaki di tanah Indonesia, marilah kita hidup sebagai utusan Kristus, sebagai warga surga yang membawa damai, kebenaran, dan harapan. Kita hidup bukan demi merah putih, tapi demi salib Kristus, dan justru karena salib itu, kita mengasihi Indonesia dengan kasih yang sejati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja atas segalanya. Dan kami bersyukur karena melalui darah-Mu kami diangkat menjadi warga kerajaan Allah. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia menjadi warga surga yang hadir di tanah air ini. Pakailah hidup kami untuk menjadi terang, membangun negeri ini dan mewartakan Injil-Mu. Biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, prajurit-prajurit-Mu di tengah tanah air kami. Dan kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu
menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.